Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Melania Alvariansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi politik pemerintah dalam sosialisasi program Koperasi Desa Merah Putih dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu adalah agenda setting dari Make Homes and Show serta Civic Knowledge and Audiovisual Learning dari Governor and Holic. Saya memilih kasus ini karena program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program strategis dari pemerintah yang tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik, tetapi juga komunikasi politik yang efektif agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dan yang selanjutnya kita masuk ke slide kedua, di mana program Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan program pemerintah yang bertujuan memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, menurut saya, keberhasilan sebuah program nasional ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mengkomunikasikan program tersebut kepada masyarakat. Dan ketika masyarakat belum memahami tujuan, manfaat, maupun mekanisme program, maka akan muncul berbagai persepsi yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu membangun komunikasi yang konsisten melalui berbagai media agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dari sinilah saya melihat bahwa program Koperasi Desa Merah Putih ini menarik untuk dianalisis dari perspektif komunikasi politik. Lalu kita masuk ke slide ketiga. Ini ada kronologi kasus di mana program ini mulai diperkenalkan pemerintah pada tahun 2025 sebagai salah satu program prioritas nasional. Selanjutnya, pemerintah melakukan berbagai bentuk sosialisasi mulai dari rapat koordinasi nasional, konferensi pers, peluncuran resmi, hingga penyebaran informasi melalui media massa dan juga media sosial resmi dari pemerintah. Puncaknya adalah peluncuran puluhan ribu koperasi desa Merah Putih secara nasional yang mendapatkan perhatian luas dari media. Besarnya intensitas pemberitaan menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjadikan program ini sebagai isu yang memperoleh perhatian publik. Lalu kita masuk ke slide 4, di mana adalah teori agenda setting. Ini untuk menganalisis kasus ini, saya menggunakan teori agenda setting yang dikembangkan oleh Make Homes and Show. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Artinya, semakin sering suatu isu diberitakan atau dikomunikasikan, maka semakin besar kemungkinan masyarakat menganggap isu tersebut sebagai sesuatu yang penting. Lalu dalam konteks komunikasi politik sendiri, ini pemerintah dapat memanfaatkan media untuk membangun perhatian publik terhadap suatu kebijakan. Lalu masuk ke slide selanjutnya, jika dikaitkan dengan program Koperasi Desa Merah Putih, saya melihat pemerintah menerapkan strategi agenda setting melalui intensitas komunikasi yang cukup tinggi. Program ini diberitakan secara luas melalui media nasional, disampaikan dalam berbagai pidato resmi, dipublikasi melalui sosial media pemerintah, serta menjadi topik dalam berbagai pemberitaan televisi maupun di media online. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih mengenal program ini bahkan sebelum implementasinya dilakukan secara luas. Dan menurut saya sendiri, pola komunikasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun isu silence, yaitu menjadikan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu agenda yang dianggap penting oleh masyarakat. Namun, teori agenda setting juga mengingatkan bahwa tingginya perhatian publik belum tentu diikuti dengan pemahaman yang mendalam terhadap isi kebijakan. Jadi masyarakat juga banyak yang masih bertanya-tanya seperti apa kedepannya Koperasi Desa Merah Putih ini. Lalu slide selanjutnya di Civic Knowledge and Audiovisual Learning, di teori kedua yang saya gunakan ini teori ini menjelaskan bahwa masyarakat lebih mudah memahami informasi politik apabila informasi tersebut disampaikan melalui media audiovisual seperti televisi, video maupun media digital, yang dimana visual, suara, dan narasi yang dipadukan akan membantu masyarakat memahami pesan politik secara lebih efektif dibandingkan hanya melalui teks. Karena itu, media audio visual memiliki peran
berperan penting dalam membangun pengetahuan publik mengenai suatu kebijakan. Di analisis civic knowledge juga, di slide selanjutnya ini, dalam sosialisasi program Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah tidak hanya menggunakan siaran pers, tetapi juga memanfaatkan video peluncuran, dokumentasi kegiatan, media sosial resmi, dan juga pemberitaan di televisi nasional. Dan menurut saya, strategi ini sesuai dengan konsep civic knowledge karena informasi disampaikan melalui berbagai bentuk audiovisual sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Melalui tayangan tersebut, masyarakat juga dapat melihat bahwa apakah program ini secara langsung, proses peluncuran program, siapa saja yang terlibat, serta tujuan utama program tersebut itu apa. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan pemerintah ini tidak hanya meningkatkan perhatian publik, tetapi juga membantu membangun pemahaman masyarakat mengenai isi program Koperasi Desa Merah Putih. Kita masuk ke bab selanjutnya, ini adalah kesimpulan. Ini berdasarkan analisis yang telah saya lakukan. Saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi politik pemerintah dalam sosialisasi program Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan penerapan teori agenda setting melalui upaya membangun perhatian publik secara konsisten. Selain itu, penggunaan media audio visual juga mendukung proses penyampaian informasi kepada masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam teori civic knowledge and audiovisual learning. Dan melalui kedua pendekatan tersebut, ini dapat dipahami bahwa keberhasilan komunikasi politik tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada strategi penyampaian pesan kepada masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.